Oke, baik. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok eh, pasar tradisional ingin coba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun beberapa anggota kelompok kami ada Lea Rahmani dengan NPM 112, Raden Fabian Muhammad dengan NPM 051, Raisya Alfiani Putri dengan NPM 041, dan juga Misa Anggraini dengan NPM 058. Kami pun mengunjungi salah satu pasar yang ada di Cileunyi, itu Pasar Sehat Cileunyi. Boleh di next slide. Pada saat kami melakukan research ke dalam Pasar Sehat Cileunyi, kami sempat bertemu dengan Kepala Operasional Pasar Cileunyi, yaitu Pak Arman. Akan tetapi pada saat kita coba untuk melakukan googling teman-teman terhadap Pasar Sehat Cileunyi, ternyata sejarah yang muncul itu bukan sejarah dari Pasar Cileunyi, tetapi justru malah timbunan sampah yang ada di Pasar Sehat Cileunyi. Tapi tidak apa-apa, kami sempat berdiskusi juga dengan Pak Arman tentang Pasar Sehat Cileunyi ini. Jadi Pasar Sehat Cileunyi ini berdiri sejak 2012 teman-teman, dan juga dikelola swasta namanya C Square. Dan juga buat lokasi dari Pasar Sehat Cileunyi ini, kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke sana juga, ada di Jalan Raya Cileunyi, Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Lokasinya tepat setelah tol, teman-teman. Dan juga apa aja sih yang diperjualbelikan di Pasar Cileunyi ini, terutama menjual produk sayuran, pakaian, dan daging, dan juga peralatan rumah tangga lainnya. Adapun beberapa lokasi yang sebenarnya kosong, dikarenakan ada beberapa dari kepala organisasinya ataupun kepala operasionalnya tuh yang memang mengosongkan rukonya karena ada sebab ataupun alasan tertentu, teman-teman. Mungkin bisa di next slide juga. Oke, selanjutnya adalah alur wawancara. Jadi di sini yang pertama kita membuat surat pengantar dengan mengisi Google Form. Lalu kita mengambil surat pengantar tersebut di ruang sosek lantai 3 di Pak Agus. Lalu kita datang ke Pasar Sehat Cileunyi dan datang ke ruang kantor Pasar Sehat Cileunyi. Lalu kita berkenalan, berbincang, dan melakukan wawancara bersama pelaku dan pekerja Pasar Sehat Cileunyi. Contohnya Pak Armanda, Pak Ayub, dan beberapa pedagang di Pasar Sehat Cileunyi. Lalu kami mengambil dokumentasi dan berpamitan, mengucapkan terima kasih. Lalu kami menelusuri lingkungan Pasar Sehat Cileunyi dan mengambil dokumentasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada narasumber Pasar Sehat Cileunyi yang kita wawancarai. Yang pertama ada Pak Arman sebagai ketua operasional, lalu juga ada Pak Ayub sebagai koordinator keamanan. Lalu selain itu pada pengelola juga kami mencoba untuk wawancara kepada pedagang yang ada di pasar tradisional. Ada 2 pedagang yang kita wawancarai, ada Bu Eti sebagai pedagang sayur dan juga Pak sebagai pedagang sayur. Lalu untuk pengelolaan pasarnya sendiri yang dilakukan oleh pengelola pasar tersebut, yaitu yang pertama itu pengelola menentukan zoning di tiap produknya. Jadi misalkan di zona yang A itu khusus untuk sayuran dan buah-buahan, lalu untuk zona B itu khusus untuk daging, terus contohnya lagi zona C itu khusus untuk pakaian. Lalu adanya harga sewa untuk para pedagang, dan harga sewanya itu berbeda karena misalkan ada tempatnya itu yang berupa bangunan dan ada yang berupa mejanya saja. Lalu pengelola itu tidak dapat mengatur harga dagangan pasar. Lalu adanya aturan yang harus diikuti, seperti pedagang yang menjual daging tidak boleh memakai formalin pada dagangan tersebut. Terus juga produk yang dijual tidak boleh ada yang memakai bahan kimia. Dan untuk produk grosiran itu tidak boleh ada produk yang expired. Lalu untuk produk yang dijual di Pasar Sehat Cileunyi itu yang pertama ada sayuran dan buah-buahan, lalu ada daging dan ikan, ada pakaian, dan juga ada bahan-bahan sembako. Dan total itu kurang lebih ada 300 kios yang berjualan di Pasar Sehat Cileunyi. Dan yang paling laku itu ada produk sayuran dan juga daging dan ikan. Selanjutnya untuk sumber pasokan produk pertanian yang ada di Pasar Cileunyi berasal dari sumber yang berbeda. Ada yang dari pasar yang Caringin, ada yang dari Cide, dan juga pasar induk lainnya gitu. Nah, setiap pedagang ini punya supplier yang berbeda, namun juga ada yang dari supplier yang sama. Nah, biasanya produk-produk pertanian ini biasanya dikirim pada pukul 12 malam sampai jam 2 pagi. Lalu selain itu juga pengiriman produk pertanian ini merupakan kesepakatan
sendiri antara sisi pajaknya dan juga pedagang. Jadi pengelola tidak bertanggung jawab atas pengiriman produk tersebut. Nah, biasanya produk-produk itu diangkut menggunakan pick up, bus ataupun truk milik pedagang pribadi maupun dari selanjutnya ada masalah yang terjadi di pasar. Yang pertama adanya pencurian. Jadi yang kita tahu pasar tradisional itu rawan pencurian. Jadi walaupun sebenarnya bukan hanya di pasar, di tempat-tempat lain juga rawan pencurian. Nah, untuk tindakan preventif ini di pasar sehat ini ada yang namanya koordinasi keamanan. Jadi nanti setiap kalau ada masalah-masalah seperti pencurian dari pihak pengelola sendiri sebagai penengah antara korban dan juga pelaku, dan juga memungkinkan untuk menyerahkan si pelakunya kepada pihak berwajib. Selain itu juga ada permasalahan sampah. Jadi di pasar Sasiling ini sebenarnya ada TPS dan juga dikirimkan setiap 6 kali dalam bulannya. Namun posisi ini itu dianggap tidak cocok karena berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal warga. Jadi TPS-nya itu menampung sampah yang bukan hanya dari pasar tapi juga dari warga-warga yang lewat di situ. Selain itu juga adanya pedagang yang tidak sesuai zona. Tadi kan sudah disebutkan ada zona-zona bius pakaian, sayuran dan sebagainya, tapi ada beberapa pedagang yang tidak sesuai dengan zona tersebut. Namun berdasarkan wawancara yang kami tanyakan, pedagang-pedagang tersebut masih dalam batas toleransi. Oke, di sini kami juga melakukan wawancara terhadap 2 pedagang sayuran. Yang pertama itu ada pedagang sayuran yaitu Pak Agus. Dia itu mendagangkan dagangannya itu milik sendiri, bukan milik orang lain, dan sudah berjualan sekitar 6-7 tahun. Nah, untuk produk yang dijualnya itu berasal dari Pasar Caringin. Untuk distribusi dagangannya itu dia menggunakan kendaraan pribadi atau mobil pick up. Lalu menurut Pak Agus juga penjualannya itu menurun dari masa PSBB hingga sekarang, tapi pada saat COVID itu penjualannya standar. Terus juga dia itu bilang untuk permasalahannya sendiri tidak ada, dan dia punya strategi untuk meningkatkan penjualannya, yaitu konsumen itu bisa memesan terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp, jadi konsumen bisa langsung ambil ketika ke pasarnya. Baik, ini adalah kita mewawancarai juga pedagang, ibu-ibu juga namanya Bu Sumiati. Ya, beliau adalah seorang pedagang sayur, boleh di next slide juga. Dan juga list belanja Bu Sumiati ini ada bermacam varian gitu ya. Kalau buat produk Bu Eti sendiri, beliau menjual produk sayuran, dan pada saat Ramadan nih, produk penjualannya melonjak naik. Dan juga akan tetapi penjualan paling laku masih di sekitaran stroberi dan juga sayuran. Walaupun Bu Eti juga menjual beberapa produk buah-buahan ataupun ya produk-produk yang seperti ya produk sayuran, akan tetapi produk yang paling laku itu adalah produk sayuran dan juga stroberi. Dan juga Bu Eti pun membayar sewa tepat pada pengelolanya. Lalu buat Bu Eti sendiri, beliau merupakan penjual ataupun milik pribadi, jadi tidak menjualkan untuk orang lain. Jadi benar-benar Bu Eti sebagai seorang pemilik, tapi bukan pemilik tempat, tapi pemilik dari dagangan pribadi itu sendiri. Yang kedua, penjualannya menyesuaikan pasar. Jadi Bu Eti ini sendiri melihat juga range harga dari beberapa masing-masing komoditas. Jadi tidak menjual dengan harga pribadi seperti itu. Dan juga kalau buat dari Bu Eti sendiri, mungkin berbeda dari yang lainnya. Distribusinya dari pasar Ciwidey memang sedikit rada jauh, tapi Bu Eti sendiri menggunakan transportasi pribadi pick-up seperti itu. Dan juga yang menarik dari Bu Eti sendiri adalah pada saat hasil dagangannya tidak laku terjual, Bu Eti biasanya membagikan barang dagangan tersebut. Akan tetapi yang dibagikan tersebut adalah produk-produk yang masih layak untuk dikonsumsi seperti itu. Dan juga kalau buat dari Bu Eti sendiri aman, tentram, jaya dari sisi konsumennya, dari sisi para pedagang lainnya pun tidak ada konflik yang terjadi seperti itu. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya ini ada mungkin ada video yang bisa ditonton terlebih dahulu.
Mungkin sekian dari kelompok pasar tradisional, kurang lebihnya mau dimaafkan. Buat teman-teman yang memiliki saran, rekomendasi, ataupun pertanyaan, boleh ditampung terlebih dahulu. Hatur nuhun teman-teman. Oke, izin bertanya kelompok pembiayaan. Cek suara saya maksudnya ya? Boleh, Riki, terdengar. Oke. Ya. Tadi kan jadi kalau untuk di pasar tradisional ini tuh tadi sistemnya tuh adalah sewa lapak gitu ya dari penjualnya. Nah itu dari manajemennya tuh ada kayak apa kebijakan gitu nggak sih untuk setiap zonanya supaya komoditas yang dijual tuh ada batasan-batasannya gitu. Misalkan untuk di zona makanan dan sayuran-sayuran gitu itu udah kebanyakan nih yang jualan sayuran dan buah-buahan, sedangkan untuk rempah-rempah tuh masih sedikit. Itu ada kebijakan nggak sih dari manajemennya untuk menentukan gitu? Ada seleksinya gitu dari apa penyewanya, apakah mereka mau jualan apa gitu. Terus eh atau dari manajemen itu ya udah nggak apa-apa produknya apa aja, yang penting lapaknya tuh terisi gitu. Kalau dari saya seperti itu. Baik, hatur nuhun kepada Riki. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman kelompok Riki? Boleh ditampung terlebih dahulu. Aku izin bertanya ya. Oke, jadi tadi kan permasalahannya itu adalah di sampah ya. Nah, untuk dari pengelolanya itu ada kerjasama nggak sih untuk pengolah limbah gitu ke petani pengolah, misalnya limbah kompos gitu-gitu, dari untuk menyelesaikan masalah dari sampah tadi? Baik, terima kasih kepada Dipa. Jika ada pertanyaan tambahan boleh buat ditanyakan, tapi untuk kelompok kami sendiri ingin coba untuk berdiskusi terlebih dahulu apa ya, untuk dapat menjawabnya. Izin menjawab untuk yang pertanyaan Ariki tentang yang zona dan kebijakan penjualannya. Jadi kalau misalkan dari jawaban Pak Armandanya sendiri, yaitu selaku ketua operasionalnya, jadi nggak ada kebijakan yang berlaku si penjualnya itu mau jualan apa. Tapi kalau untuk zonanya itu ada, jadi udah disosialisasikan gitu. Penjual ini jualannya di sebelah sini, penjual ini jualannya di sebelah sini, kayak gitu. Oke, terima kasih Mister. Berarti intinya nggak ada upaya dari manajemen untuk mengatur gitu ya, biar kelengkapan dari pasar itu tetap terjaga gitu. Iya, benar. Oke, terima kasih Michelle dan kelompok Fabi. Ya, mungkin ingin izin sedikit menambahkan gitu dari jawaban dari Michelle. Memang dari ketua operasional maupun dari ketua koordinator mereka tidak membatasi, karena dari pasar tradisional pun memiliki komoditas-komoditas yang berbeda. Contohnya tadi ada zoning-zoning tertentu dan juga ada pembatasan-pembatasan mulai dari berapa luas lahan dari sewanya, juga berapa luas lahan dari si tokonya. Nah, itu tuh sebenarnya zoning itu tersebut telah menjadi salah satu pembatasan. Nah, pembatasan tersebut tapi tidak membatasi komoditas barang tertentu, tapi hanya membatasi zoning untuk daerah penjualannya seperti itu. Dan juga izin menjawab juga untuk tadi dari pertanyaan dari Diva,
apakah dari TPS Sehat Cileunyi itu ada? Ya, tentunya ada. Dari pihak koordinator pun mereka sebenarnya sudah membuat tempat pembuangan sampah akhirnya di belakang pasar Sehat Cileunyi tersebut. Akan tetapi yang membuang sampah pertanian bukan hanya dari pedagang sayuran, tapi juga dari masyarakat lokalnya yang membuang sampah ke daerah tersebut. Akan tetapi pada saat kita berkunjung ke sana pun ada orang-orang ataupun ya orang-orang yang memiliki tugas untuk membersihkan sampah tersebut secara rutin. Namun kita juga melihat dari jumlah banyaknya sampah yang dikeluarkan dari masyarakat dan juga banyaknya sampah yang dikeluarkan dari para pedagang itu lebih banyak daripada sampah yang dikelola ataupun sampah yang di-manage oleh koordinator maupun dari ketua operasionalnya tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, jadi karena intinya jadi saking banyaknya jadi apakah tidak berjalan dengan lancar gitu? Ya, karena saking banyaknya, seperti yang sudah saya sebut juga, karena yang membuang sampah tersebut bukan hanya para pedagang, tapi juga masyarakat lokal di sana, akhirnya tidak dapat teratasi dengan maksimal. Walaupun sebenarnya dari ketua koordinator, dari ketua operasional pun telah menyediakan lahan untuk tempat pembuangan sampahnya, akan tetapi jumlah yang masuk lebih banyak daripada jumlah yang dikontrol, seperti itu. Oke, sudah sangat terjawab. Terima kasih, kelompok Fabian. Baik, terima kasih juga kepada Ariki dan juga Dipa. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok Ariki dan Dipa, boleh untuk langsung ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya akan hitung mundur dari 3 mungkin ya, untuk apakah tidak ada pertanyaan lagi. 3, 2, 1 mungkin sudah cukup. Maka dari itu kami dari kelompok pasar tradisional mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Sekian dari kelompok pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok pasar tradisional.